mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putriana dengan NIM J1B0200039. Dan saya Juniarti dengan NIM J1B020045 kelas Teknik Pertanian Ganjil. Di sini kami akan menjelaskan kembali hasil dari diskusi kami tadi mengenai 4 wadah organisasi profesi beserta kode etik organisasinya. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Saya akan menjelaskan 2 wadah organisasi profesi beserta kode etik organisasinya, dan 2 lagi akan dijelaskan oleh teman saya Intan Putriana. Untuk kode etik profesi yang pertama yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Adapun kode etik dari organisasi ini yaitu kewajiban umum. Pada pasal 1, seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Pasal 2, seorang apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal 3, seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pada pasal 4, seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Nah, kode etik yang kedua yaitu kewajiban apoteker terhadap pasien. Pada pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Kode etik yang ketiga yaitu kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pada pasal 10, seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Yang kedua, kode etik organisasi yaitu Ikatan Guru Indonesia. Pada pasal 6, kode etik untuk Ikatan Guru Indonesia, hubungan guru dengan murid. Yang pertama, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-sekali merendahkan martabat peserta didik. Yang ketiga, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Kode etik hubungan guru dengan orang tua murid. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua wali siswa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya, kode etik hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Yang pertama, guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Yang kedua, guru menghormati rekan sejawat. Yang ketiga, guru tidak mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. Dua kode etik organisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Intan Putriana. Untuk kode etik organisasi yang ketiga yaitu kode etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia atau PROPAI. Pasal 1 yang dimaksud anggota Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia yaitu orang perseorangan dari Bapepam LK yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 2, kode etik bertujuan memberikan landasan bagi anggota PROPAI dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan, dan martabat, serta anggotanya dalam rangka menggalang persatuan para anggota serta menjaga integritas anggota dalam menjalankan profesinya. Pasal 3, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,
Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Pasal 4, hubungan antara anggota dengan klien didasarkan pada tingkat integritas yang tinggi dan hubungan yang wajar. Pasal 5, hubungan antara anggota seprofesi didasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Untuk pasal 6, anggota dilarang memberikan informasi yang tidak benar. Untuk kode etik organisasi yang keempat yaitu kode etik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kewajiban umum. Pasal 1, setiap dokter menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tinggi. Pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian dirinya. Pasal 4, seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat menguji diri sendiri. Selanjutnya, kewajiban dokter terhadap pasien. Pada pasal 14, seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Selanjutnya, kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya. Pasal 18, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Yang terakhir, kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pada pasal 20, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik. Nah, itulah kode etik dalam setiap organisasi profesi di Indonesia dalam menjalankan tugas serta kewajiban pada profesinya. Dan apabila seorang profesi tersebut melanggar, maka akan dikenakan sanksi dari pemerintah atau ikatan profesi yang menanganinya. Demikian penjelasan mengenai kode etik organisasi profesi dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.